Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Yesus warning. Jadi warning dari Nabi Isa atau peringatan Nabi Isa tentang batu penjuru kiamat 20 Desember 2012. Ini terdapat di dalam Matius 21, 43 sampai 45. Juga terdapat dari Christmas Day dari Yesus Kristus. Jadi peringatan Yesus atau Yesus warning Doomsday 2012, kita bisa melihat pertama warning Yesus ini dari Christmas Day 25 Desember. Ini warning daripada Yesus tentang Doomsday. Jadi angka 25 dari Christmas Day ini adalah 2 dan 5. 2 dan 5. 5 ini diuraikan tidak lain adalah 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2. Ini ada 2 kali, berarti 2 tambah 0 tambah 1 tambah 2. Ada 2 kali, 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2. Ini kalau dituliskan semua menjadi 2012, 2012. Atau bisa dituliskan menjadi 20,12,2012. Ini tidak lain adalah tanggal 20 bulan 12 tahun 2012. Ini tidak lain adalah hari Doomsday. Jadi Yesus warning 25 itu, 25 Desember itu sebenarnya adalah tidak lain adalah 20 Desember 2012. Inilah Doomsday atau peringatan pertama daripada Yesus melalui Christmas Day. Kemudian peringatan kedua daripada Yesus warning kita temukan di dalam Matius 21, 43, 45. Jadi Yesus berbicara, kita lihat dalam Matius 21, 43, 45. Jadi angka-angka 21, 43, 45. 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Ini sama dengan 19. 19 ini adalah 1 ditambah 9. Ini tidak lain adalah 10. Tidak lain adalah 10. 10 ini kalau kita urai tidak lain adalah 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2, ditambah 0, ditambah 1, ditambah 2. Ini menghasilkan 2012, 2012. 2012, 2012. Atau 20, 12, 2012. Yaitu tanggal 20, bulan 12, tahun 2012. Inilah hari terjadinya Doomsday. Dari peringatan kedua Yesus di dalam Matius 21, 43, 45. Jadi Yesus itu memperingati sampai 2 kali, baik di dalam Christmas Day maupun di dalam Matius 21, 43, 45. Tentang terjadinya kiamat itu benar-benar ancaman Tuhan. Untuk detailnya kita bisa melihat penegasan Nabi Isa tentang kiamat ini. Jadi penegasan Nabi Isa tentang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan atau batu yang dibuang oleh insinyur-insinyur sipil menjadi batu penjuru kiamat 20 Desember 2012 oleh Tuhan. Bunyinya demikian. Kita buka Matius 21, 43, 45. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu, dalam kurung batu sandungan Laude Mazkur, yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan?" Tukang-tukang bangunan ini adalah insinyur-insinyur sipil. Dibuang ke Jakarta atau ke Pulau Jawa, telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru yaitu pemikul amanah kiamat. Dan dari mulutnya keluar pedang kiamat. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa dalam kurung Indonesia yang akan menghasilkan buah kerajaan itu, yaitu pemikul amanah
batu penjuru kiamat 20 Desember 2012, dan pedang kiamat Tuhan 20 Desember 2012. Dan barang siapa jatuh ke atas batu atau kiamat 2000 Desember 2012 itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu atau kiamat 20 Desember 2012 itu, ia akan remuk. Ini penegasan Tuhan ini yang disampaikan oleh Yesus ini, kita bisa lihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Matius 21, 43, 45. Buka kitab Perjanjian Baru, kemudian cari Matius 21, 43, 45. Kita akan mendapatkan ayat yang demikian ini. Jadi, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan atau batu yang dibuang oleh insinyur-insinyur sipil ini telah menjadi batu penjuru kiamat 2012 oleh perbuatan Tuhan. Yaitu sesungguhnya ajaib di mata kita, tapi inilah yang terjadi. Jadi ya kiamat, amanah kiamat itu diemban oleh insinyur Laode Mazmur yang disampaikan ke seluruh dunia kepada seluruh umat manusia, supaya manusia kembali kepada Tuhan. Mudah-mudahan kiamat masih bisa diperpanjang. Jadi Allah akan mengeksekusi Doomsday, terjadi kiamat 2012 atau masih di cancel. Ini tergantung manusia bumi masih melanjutkan kemunafikan, kekafiran, atau kemusyrikan, atau mau berubah. Atau karakter manusia sekarang ini mau berubah, tinggalkan munafik, tinggalkan kafir, tinggalkan musyrik. Kalau manusia tidak mau berubah, tetap kafir, munafik, dan musyrik, maka tidak diragukan lagi akan terjadi Doomsday pada 20 Desember 2012. Ini benar-benar terjadi. Tetapi kalau seluruh manusia bumi mau berubah, kita mengikuti model Yunus dengan peringatan dan pemberitahuan, seluruh umat manusia bertobat dan berdoa kembali kepada Tuhan. Kita tinggalkan munafik, kita tinggalkan kafir, kita tinggalkan musyrik, kembali kepada Tuhan, kembali ke seluruh ajaran Tuhan, maka kita akan diberikan injury time selama 900 tahun oleh Tuhan, sehingga pada 2012 ini kita masih tetap safe and survive. Jadi kita masih selamat. Doomsday di cancel Tuhan, karena kita kembali kepada Tuhan. Ya mudah-mudahan kita semua kembali dan kehidupan ini masih akan berlanjut. Tetapi ingat, kalau kita tetap continuous, tidak mau kembali, tidak peduli, maka kiamat itu benar-benar terjadi pada 20 Desember 2012. Jadi sekarang manusia bumi ini kita dihadapkan dalam suatu choice, pilihan. Kita mengikuti Yunus model, kita akan survive. Kita akan mengikuti Nuh model, acuh tak acuh, continuous, maka kehidupan ini akan the end, maka bumi akan doomsday. Tergantung manusia sendiri. Jadi kalau kita tidak mau berubah, di hadapan kita terbentang doomsday 20 Desember 2012. Terbentang doomsday. Yang bumi langsung meledak, yang disusul dengan tsunami dahsyat. Menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Tetapi kalau kita mau berubah, kita mau change, kita mengikuti model Nabi Yunus, maka mudah-mudahan Tuhan akan memberikan injury time. Maka doomsday ini masih bisa kita prevent. Kita tinggalkan munafik, kita tinggalkan kafir, dan kita tinggalkan musyrik, kembali ke aturan Tuhan, ajaran Tuhan. Maka insya Allah kita akan diberikan injury time oleh Tuhan selama 900 tahun. Maka Doomsday 2012 ini di cancel ke 2N12, 2N12. Ini kalau kita mengikuti Laode Mazmur Direction atau Yunus model atau petunjuk yang diberikan oleh Laode Mazmur. Jadi manusia sekarang kalau ikut kembali kepada Tuhan yang petunjuk yang diberikan Laode Mazmur, maka kita akan selamat. Tetapi kalau tidak ikut, akan terjadi kiamat. Jadi kesempatan ini saya mengajak seluruh umat manusia di seluruh bumi, marilah semua kita kembali, tinggalkan munafik, tinggalkan kafir, tinggalkan musyrik, kita kembali kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan, selamatkanlah kami. God save our life. Jadi Tuhan, kami mau hidup 1000 tahun lagi.
Jadi mudah-mudahan dengan kita berubah kembali kepada Tuhan, Tuhan akan selamatkan kita semua, sehingga 2012 ini kita lewati dengan aman dan survive. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.